Ayo sini, Mat. Mom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5. Kami akan menjelaskan tentang DNS dan DNS server. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tiana Monimannya, NIM C2C023083. NIM C2C023081. Saya Umar Perdana, NIM C2C023105. Raffi Putra Pramuda, NIM C2C023086. Baik, langsung saja ke pengertian DNS. DNS adalah satu sistem yang memiliki peran besar sebagai perantara antara manusia dengan komputer untuk bisa saling berkomunikasi saat mengakses website melalui jaringan internet. DNS menyimpan informasi tentang nama host atau nama domain dalam sebuah basis data yang tersebar di dalam jaringan komputer menggunakan TCP/IP. Tanpa adanya DNS, apabila Anda ingin berkunjung ke suatu alamat website, maka Anda harus mengetikkan serangkaian nomor IP yang digunakan oleh server website. Hal ini akan sangat merepotkan apalagi bila ada banyak alamat website yang akan Anda kunjungi dalam satu waktu. Fungsi DNS. DNS memiliki berbagai fungsi yang penting bagi aktivitas di jaringan internet. Yang pertama adalah menerjemahkan nama domain ke alamat IP, mengelola pembaruan alamat IP sebagai load balancing dan sebagai caching. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi. Komponen DNS server, DNS resolver bertanggung jawab untuk memproses permintaan pengguna dan memulai pencarian DNS. 2. Root server, server tingkat atas yang menyimpan informasi tentang domain tingkat tinggi. Ketiga, TLD server menangani domain seperti .com, .org, atau .it. Keempat, autoritatif DNS server menyimpan catatan DNS spesifik untuk domain tertentu. Cara kerja DNS. 1. Permintaan dari pengguna. Pengguna memasukkan URL di browser. Kedua, mencari informasi nama domain di chat jika tidak ada menghubungi root server. Ketiga, root server ke TLD server. Root server mengarahkan ke TLD server. Keempat, autoritatif server. TLD server mengarahkan ke autoritatif DNS server yang memberikan alamat IP. Kelima, browser menggunakan IP untuk mengakses server web. Jenis-jenis catatan DNS. 1. Record menghubungkan nama domain ke alamat IPv4. A4 record menghubungkan nama domain ke alamat IPv6. Gname record mengalihkan nama ke domain lain. Keempat, MX record mengarahkan email ke server tertentu. Kelima, PTR record kebalikan dari A record menghubungkan IP ke nama domain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mark. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis DNS server. Yang pertama ada primary DNS server yang berfungsi menyimpan data asli dan dapat diubah. Yang kedua ada secondary DNS server yang berfungsi menyimpan salinan data dari primary server untuk redundansi. Yang ketiga ada public DNS server, yaitu server yang dapat digunakan publik. Contohnya yaitu Google DNS 888. Yang keempat ada private DNS server yang digunakan untuk jaringan internal atau lokal. Selanjutnya yaitu keamanan DNS. Yang pertama ada DNS spoofing, yaitu penipuan dengan memasukkan informasi DNS untuk mengarahkan pengguna ke situs yang berbahaya. Selanjutnya ada cache positioning, yaitu teknik di mana penyerang memasukkan data palsu ke cache DNS resolver. Selanjutnya ada DNSSEC, yaitu DNS Security Extension, yaitu ekstensi keamanan untuk memverifikasi autentikasi data DNS menggunakan tanda tangan digital.
Selanjutnya ada DDoS atau DDoS attacks, yaitu penyerangan yang menargetkan server DNS untuk membuatnya tidak dapat melayani permintaan. Selanjutnya ada implementasi DNS. Yang satu pertama, langkah-langkah membuat DNS server. Itu instalasi perangkat lunak DNS server, misalnya bin. Selanjutnya konfigurasi file zona yang menyimpan catatan DNS. Selanjutnya testing menggunakan tool seperti NSLookup, Dig atau Browser. Yang dua yaitu ada software DNS server populer. Pertama ada bin, yaitu Berkeley Internet Name Domain, yaitu paling umum digunakan di Linux. Selanjutnya Microsoft DNS yang digunakan di lingkungan Windows Server. Yang ketiga ada Cloudflare DNS yang menawarkan performa dan keamanan tinggi. Selanjutnya ada Google Public DNS, yaitu DNS publik populer dengan alamat 888 dan 8844. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Tamam. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan DNS. Kelebihan DNS. DNS membuat halaman situs, baik website ataupun blog, menjadi lebih mudah untuk dihafalkan. Kemudian DNS mudah untuk dikonfigurasi oleh admin. Kemudian konsistensi. Menggunakan DNS, alamat host name menjadi tidak berubah meskipun IP address yang digunakan pada sebuah komputer telah berubah. Selanjutnya yaitu kekurangan DNS. Selain kelebihan di atas, DNS juga memiliki beberapa kelemahan. Berikut ini merupakan beberapa kelemahan dari penggunaan DNS. User menjadi lebih terbatas dalam menggunakan berbagai macam nama untuk halaman situsnya. Kemudian DNS tergolong cukup sulit untuk diimplementasikan. Dan yang terakhir, nama DNS sangat terbatas, tidak dapat membuat banyak nama domain. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu DNS, Domain Name System, adalah sistem penting yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP, memungkinkan akses mudah ke internet dengan berbagai fungsi dan catatan. DNS sistem ini mendukung kelancaran komunikasi digital, meskipun memerlukan proteksi terhadap ancaman keamanan seperti DNS spoofing. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.